Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan penjelasan mengenai metabolisme. Kita lanjut sekarang ke materi anabolisme. Salah satu contohnya adalah fotosintesis. Nah, di dalam fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kita akan dijelaskan ini sekaligus ya. Reaksi terang atau fotolisis ya. Ini terjadinya di gerhana jamak. Kalau satu tilakoid namanya granum ya. Nah, granum itu adalah kumpulan dari tilakoid. Jadi tilakoid membentuk granum. Kumpulan dari granum adalah grana. Ini adalah terdapat di dalam kloroplas ya sebagai pigmen proses fotosintesis. Ya, kita lanjutkan. Di dalam kloroplas itu ada dua fotosistem ya. Fotosistem 2 dan fotosistem 1 ya. Yang pertama harus kalian ingat ya. Proses awal terjadinya reaksi terang adalah hidrolisis air. Air itu nanti akan terhidrolisis menjadi oksigen, 4 elektron dan ion H+. Oksigennya dilepas ke udara, elektronnya nanti masuk ke fotosistem 2, ion H+-nya nanti digunakan untuk mengikatkan NADP dengan elektron membentuk NADPH. Nah, elektron yang terlepas dari sini itu akan masuk ke fotosistem 2 yang nanti akan diolah, akan diikat oleh klorofil A 673, klorofil B, dan karotin. Maksud dari klorofil A 673 adalah klorofil yang memiliki kemampuan optimal untuk menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 673 nanometer. Nah, kalau klorofil B biasanya warna daunnya relatif kurang hijau muda. Kalau karotin itu adalah pigmennya seperti carrot ya, wortel jadi oranye gitu kan. Inilah komponen yang terdapat pigmen kloroplas yang terdapat pada fotosistem 2 ya. Klorofil A673, klorofil B, dan karotin. Ketika ini elektron masuk, kemudian cahaya matahari masuk ke fotosistem 2, ini nanti elektron dari air ini memiliki energi yang cukup besar ini. Ini elektron berenergi karena sudah diberi energi dari cahaya matahari. Energi yang terandung dalam elektron ini nanti oleh serangkaian enzim fotosintesis ada plastoquinon, sitokrom B, sitokrom S, plastosianin itu diolah. Ada serangkaian rantai transfer elektron ya. Diolah. Nah, tujuannya adalah untuk ini, pembentukan ATP. Nah, ketika elektronnya sudah digunakan untuk pembentukan ATP, elektron ini sudah tidak berenergi. Saya tuliskan ini min E ya, min E. Artinya elektron ini sudah digunakan untuk pembentukan ATP. Nah, elektron ini selanjutnya yang tidak berenergi ini atau energinya kurang itu masuk ke fotosistem 1 ya. Klorofil A683, P700 dan karotin. Nanti akan diberi energi lagi dari cahaya matahari di fotosistem 1 ini. Nah, ketika terlepas ya dari fotosistem 1, maka energi ini elektron berenergi ini akan diikat oleh peredoksin. Selanjutnya dari peredoksin elektron ini akan digunakan untuk mengikatkan ion H+ dengan NADPH membentuk NADPH. Ya. Nah, ini peredoksin nanti akan mentransfer kembali elektron yang sudah tidak berenergi ini ke plastoquinon dan juga sitokrom B untuk diolah kembali atau diberi energi kembali di dalam fotosistem 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada yang lingkaran warna kuning ini. Nah, ini lingkaran yang warna kuning ini artinya siklus ini. Ya, siklus ya. Ada juga yang saya beri tanda warna hijau ini. Nah, ini artinya tidak siklus ini. Jadi dari fotosistem 2 ke plastoquinon,
ke potassium 1, kemudian terakhir di peredoksin. Ya. Jadi intinya reaksi terang atau fotolisis ini yang terjadi di grana atau granum atau tilakoid itu intinya adalah menghasilkan ATP, menghasilkan NADPH, dan juga menghasilkan oksigen. Nah, nanti ATP dan NADPH digunakan kembali atau digunakan dalam proses selanjutnya yaitu reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Terima kasih penjelasan mengenai reaksi terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.